wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mi, ini mau nanya. Apa kan itu? Sekarang kan lagi rame nih, dari pagi nih rame banget Kristi denger ya. Ada satu kafe yang punya statement kalau dia menjual minuman keras, tapi untuk yang namanya Muhammad dan Maria mereka berikan dengan cuma-cuma. Oh, jadi kafe jual miras. Ya. Terus di antara mirasnya yang dia jual itu diberi nama Muhammad dan Maria. Bukan, jadi gini Mi, orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria masuk kafe itu dan menunjukkan identitasnya, lalu diberikan miras gratis. Oh gitu. Gitu Mi. Ya. Maksud acara ini apa sih Mi? Ya. Ada dua jawaban. Ya. Yang pertama, ini kan mereka membuat yang spektakuler seperti itu. Harapannya meningkatkan omset penjualan. Termasuk dari kalangan yang mengharamkan miras, yaitu kalangan umat Islam. Gitu ya. Jadi makanya yang dijaring adalah nama Muhammad dan juga nama Maria. Nah, Maria adalah seorang perempuan terpuji. Ya. Maksudnya adalah Siti Maryam binti Imran. Nah, kalau Umi lihat ada dua aspek itu. Ya. Pertama spektakuler gitu ya. Wah, kalau aneh begitu kan akan menyerap semakin banyak. Namun tidak tidak bisa begitu saja. Artinya akibat daripada peristiwa ini itu yang bersangkutan ini melakukan pelecehan agama, penodaan agama, ujaran kebencian. Jadi termasuk penistaan ini ya? Penistaan. Lalu bagaimana untuk nama Muhammad dan Maria ini kan banyak nih. Bagaimana coba? Kenapa dipermasalahkan? Itu dia. Jadi nampak bahwa ini bukan kebetulan. Nampak banget itu bahwa ini adalah suatu program, sudah direncanakan. Seperti itu nanti kalau ditanya, loh saya nggak nuduh Nabi Muhammad, loh nggak ada nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak, gitu. Cuma nama Muhammad. Nama Maria juga banyak yang bernama Maria. Nanti akan pakai alasan itu. Tapi tersandung dengan apa? Tersandung dengan apa namanya? Salah satu pihak di kafe itu, ya petinggi di kafe itu yang sudah menyatakan minta maaf. Berarti apa? Berarti ini adalah perbuatan sengaja. Gitu ya. Ini adalah perbuatan sengaja yang sudah diprogramkan, sudah dibuat gitu kan. Jadi supaya terjadi suatu suatu gorengan gitu ya. Sudah ribut-ribut begitu dan namanya semakin meningkat. Seperti di Eropa misalnya, ini harapan mereka begitu. Dan ini tidak melihat bagaimana kondisi di negara-negara ketika umat Islam itu sebagai mayoritas. Padahal mayoritas ya ini. Padahal mayoritas ini kan. Nah ini kan kata Umi tadi sudah dilakukan permintaan maaf. Apakah dengan permintaan maaf ini menurut Umi cukup untuk umat Islam? Pertanyaan yang cerdas banget. Bagaimana dengan umat Islam yang merasa ini biasa-biasa aja? Nah ini kan simbol agama. Ya. Rasulullah SAW itu simbol agama. Terus Maria juga simbol agama Kristen. Gitu kan. Kalau kemudian ini dilecehkan sedemikian saja, kalau
tidak ada rasa tersinggung gitu ya. Kalau tidak membuat orang kemudian bereaksi, maka perlu dipertanyakan iman orang itu. Jadi misalnya saja ada orang Islam, dia mengatakan, oh nggak apa-apa itu. Udah minta maaf. Udah minta maaf gitu kan. Nah ini sudah mereka perhitungkan. Dengan kalau ada apa-apa kemudian minta maaf, nilainya minta maaf itu kecil dibanding dengan dia berhasil untuk mengobarkan sesuatu begitu ya, untuk meredam laju agama Islam. Minimal apa? Ya mah Islam itu memang harus digituin. Apalagi kan sekarang sudah di label gitu kan. Di stempel, di stamping, di label bahwa Islam itu radikal, radikul gitu kan ya. Jadi udah dapat begini ini udah pantas gitu loh. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran yang berbahaya seperti itu sebabnya maka Umi tertarik untuk memberikan suatu statement supaya umat Islam tahu bahwa juga umat yang tidak Islam supaya tahu nih buktinya nih sampai terjadi begini untuk kesekian kalinya umat Islam itu terbukti sabar. Mana kalau dibilang radikal, radikul. Apa yang dilakukan? Para petinggi agama ya mengajak diselesaikan secara hukum. Cukup sampai di situ. Nah, ya kita lihat aja kan, kita lihat saja bahwa harapan Umi sih tidak sampai terjadi pepatah runcing dan tumpul itu lihat-lihat situasi dan kondisi gitu ya. Terus kalau ini cuma dibilang hanya kegiatan promosi belaka gimana? Kan saya nggak jelek-jelekin agama, cuman yang namanya Muhammad atau Maria saya kasih minum gratis. Ya, terhadap hal seperti itu, itulah piawai di dalam menggunakan kesempatan di dalam kesempitan, atau ibarat lain mengail di air yang keruh gitu ya, yang bersangkutan ini. Jadi yang bersangkutan ingin mencapai target yang meningkat di dalam penjualan dengan cara apapun, itu satu itu ya. Tapi kalau dilihat dari tersistemnya tadi gitu ya, kenapa kok tidak pakai langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, tapi sekedar nama. Ini kan sudah diatur, udah settingan gitu ya, dibuat seperti ini. Kalau ada ini maka jawabannya ini kan gitu ya. Itu berarti maka sadarlah kita umat Islam bahwa sesungguhnya ini ada suatu program. Jadi bagaimana caranya membelah umat Islam, bagaimana caranya memadamkan umat Islam, membuat umat Islam itu habis tidak ada, membuat Islam itu distempel sebagai agama yang sudah out of date gitu ya, udah ketinggalan zaman. Ini caranya ya begitu. Nabinya diperolok, maka kalau sampai diem aja itu sudah satu pertanda. Satu pertanda bahwa apa? Bahwa ya ternyata Islam itu hanya identitas aja, tidak dipakai sebagai pedoman kehidupan. Nah ini awas, hati-hati di sini. Jadi banyak hal yang kita bisa baca dari peristiwa ini. Ya Mi, yang terakhir ya Mi, bagaimana menurut Umi sebaiknya kita umat Islam itu menanggapi hal ini? Apakah kita harus diam, apa kita harus marah, atau kita mengambil sikap? Nanti kalau mengambil sikap distempel radikal. Kan radikal itu kan sebenarnya kerangka berpikir yang radikal, bukan orangnya yang galak, itu kan. Nah, ini bagaimana ya Mi baiknya? Ya, radikal fundamentalis gitu ya. Coba rumah kalau nggak ada fundamennya gimana? Fondasinya, rumah tanpa ada fondasinya,
ya rumah itu gampang roboh, gitu kan. Dan umat Islam dijauhkan jangan sampai mengakar, gitu kan. Kenapa? Rupanya ada kekuatan, gitu ya, yang ketakutan dengan perkembangan Islam. Sehingga apapun caranya dipakailah cara-cara, mohon maaf, gitu, baik terselubung maupun terang-terangan, gitu ya. Bagaimana memadamkan ini? Jadi supaya orang nggak seneng dengan Islam. Gitu. Nah, sekalian juga, mohon maaf, pengalian isu itu juga bisa. Ya, ini dipakai sebagai pengalian isu itu bisa saja, gitu kan. Nah disinilah maka kita itu jelas ya. Jelas umat Islam sepanjang dia masih beriman, gitu ya, maka dia akan marah. Tapi bolehlah kita marah, namun kepala pemikiran tetap jernih. Siapa yang nggak kesel, gitu kan, bahwa simbol Islam Rasulullah SAW sampai dijadikan nama miras, gitu kan. Ya. Jadi kalau orang Islam diam-diam aja gimana? Salah. Diam-diam aja, tapi bukan berarti kita harus frontal juga kan? Ya artinya begini, kita harus menyadari apa sesungguhnya terjadi, maka bawalah ke ranah hukum. Yang tersinggung pasti, marah pasti, tapi bagaimana memanage itu semua, ya toh, kita elegan, ya. Jadi ya jalur hukum saja. Nah mudah-mudahan ini juga semua pihak juga mendengar, ya, termasuk dari penegak hukum juga mendengarkan, ya. Kalau kita masih berprinsip menegakkan kebenaran, kita tahu bahwa ini bermain apa namanya, bermain ada pepatah yang mengatakan bermain air terpecik juga, bermain api maka bisa terbakar juga, ya kan? Jadi harus hati-hati. Mudah-mudahan kita semua bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.